Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alif Rizky Cendekia dari kelompok 1, mata kuliah Manajemen Investasi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang memilih portofolio optimal. Implikasi pemilihan portofolio. 1. Pengertian portofolio. Portofolio adalah kumpulan saham atau aset lain yang dimiliki oleh pemodal perorangan atau lembaga. Tujuan portofolio adalah mengurangi risiko dengan penganekaragaman kepemilikan efek. 2. Menentukan portofolio efisien. Portofolio yang efisien dapat ditentukan dengan memilih tingkat return ekspektasi yang tertentu dan kemudian meminimumkan resikonya atau menentukan tingkat resiko yang tertentu dan kemudian memaksimumkan return ekspektasinya. Yang ketiga, menentukan portofolio optimal. Penentuan portofolio optimal dapat dilakukan dengan beberapa cara berikut. Yang pertama, portofolio optimal berdasarkan preferensi investor. Yang kedua, portofolio optimal berdasarkan model Markowitz. Yang ketiga, portofolio optimal dengan aktiva bebas risiko. Dan yang terakhir, portofolio optimal dengan adanya simpanan dan pinjaman bebas risiko. Selanjutnya, menyusun portofolio dengan menggunakan prinsip-prinsip Markowitz. Teori portofolio dengan Markowitz didasari oleh 3 asumsi, yaitu 1. Periode investasi tunggal, misalnya 1 tahun. Yang kedua, tidak adanya biaya transaksi. Yang ketiga, preferensi investor hanya berdasar pada return harapan dan risiko. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan dari model Markowitz. Yang pertama, semua titik portofolio yang ada dalam permukaan efisien mempunyai kedudukan yang sama antara satu dengan yang lainnya. Yang kedua, model Markowitz tidak memasukkan isu bahwa investor boleh meminjam dana untuk membiayai investasi portofolio pada aset yang berisiko. Yang terakhir, investor yang berbeda-beda akan mengeliminasi input yang berbeda pula ke dalam model Markowitz, sehingga garis permukaan efisien yang dihasilkan juga berbeda-beda bagi masing-masing investor tersebut. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya, Anggi. Saya Anggi Nuriksan akan melanjutkan presentasi yang selanjutnya. Adapun metode alternatif untuk memperoleh efisien frontier. Untuk memilih kelas aset yang optimal ada 3 aktivitas dalam manajemen portofolio, yaitu 1. Perbuatan keputusan alokasi aset. 2. Penentuan porsi dana yang akan diinvestasikan pada masing-masing kelas aset. 3. Pemilihan aset-aset dari setiap kelas aset yang telah dipilih. Apa sih kelas aset itu? Kelas aset adalah pengelompokan aset-aset berdasarkan jenis-jenis aset seperti saham, obligasi, real estate, sekuritas luar negeri, emas, dan sebagainya. Selanjutnya ada pengaruh diversifikasi terhadap risiko investasi. Dalam teori Markowitz, return aset berkorelasi satu dengan yang lain, tidak independen. Sehingga risiko portofolio tidak boleh dihitung dari penjumlahan semua risiko aset portofolio, tetapi mempertimbangkan efek keterkaitan antara return aset dalam pengestimasian risiko portofolio. Kontribusi risiko akibat hubungan return antara aset diwakili oleh nilai covariance atau koefisien korelasi. Covariance adalah ukuran absolut yang menunjukkan sejauh mana return dari dua sekuritas dalam portofolio cenderung bergerak bersama-sama. Dalam konsep diversifikasi, koefisien korelasi antar sekuritas menjadi faktor yang sangat penting. Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu: pertama, jika antar dua sekuritas memiliki korelasi positif sempurna, yaitu plus 1, maka penggabungan antara kedua sekuritas tersebut tidak akan mempengaruhi resiko portofolio. Yang kedua, jika dua sekuritas tidak berkolerasi atau kolerasinya 0, maka penggabungan dua sekuritas tersebut tidak akan mengurangi resiko secara signifikan. Kemudian sebaliknya, jika dua sekuritas memiliki kolerasi negatif sempurna, yaitu -1, maka penggabungan kedua sekuritas tersebut dapat menurunkan resiko portofolio secara maksimal. Namun, pada kenyataannya, penggabungan antara tiga kolerasi sangat jarang terjadi, sehingga risiko tidak dapat hilangkan sepenuhnya, hanya bisa dikurangi. Selanjutnya, kita akan membahas hubungan antara covariance dengan diversifikasi. Covariance positif menunjukkan bahwa return sekuritas A dan juga sekuritas B cenderung naik secara bersamaan. Covariance negatif berarti
Jika return sekuritas A naik, maka return sekuritas B justru akan menurun. Sedangkan jika covariance 0 menandakan bahwa gerak dua return sekuritas tersebut bersifat independen dan tidak saling mempengaruhi. Untuk mendapatkan hasil investasi yang optimal, maka diperlukannya diversifikasi dengan cara yang tepat. Berikut langkah-langkah yang dapat kita lakukan. Yang pertama, hindari diversifikasi dalam instrumen dengan karakter yang sama. Yang kedua, bandingkan karakter instrumen investasi dari sisi return, risiko, dan likuiditas. Sediakan dana cadangan khusus untuk investasi. Perlu diingat, diversifikasi secara berlebihan maka akan berdampak negatif, seperti pertama, sulit mengontrol perkembangan investasi, yang kedua, pertumbuhan investasi yang kurang optimal, dan yang terakhir, munculnya biaya-biaya yang tidak terduga. Demikian presentasi dari kelompok kami mengenai pemilihan portofolio optimal dengan pendekatan diversifikasi berdasarkan koefisien korelasi dan covariance. Semoga penjelasan ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Thank you for watching. Bye-bye.